Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Arya Pratama dari program studi S1 Teknik Elektro 18A, NPM 18315010. Di sini saya ingin memaparkan mengenai proposal skripsi saya yang berjudul Pemanfaatan Laju Aliran Air Irigasi Desa Titiwangi sebagai PLTMH 3 PAS dengan metode Arduino PWM Control. Latar belakang. Tidak dapat dipungkiri, dalam survei ke beberapa daerah persawahan yang saya datangi, banyak di antara masyarakat yang menginginkan akses listrik dengan mudah. Karena selain kemudahan yang didapat, mereka juga dapat meningkatkan produktivitas hasil pertanian mereka. Nah, untuk pemanfaatan listrik itu sendiri dapat diaplikasikan dalam beberapa fungsi. Sebagai contoh diantaranya sebagai pengusiran dan pengendalian hama. Kedua, pengisian energi listrik untuk alat-alat pertanian yang menggunakan komponen elektrik. Misalkan saja tangki listrik. Oke. Dan yang ketiga adalah pemantauan kondisi pada malam hari. Dan yang keempat sebagai energi listrik untuk sumur bor. Karena sumur bor ini adalah yang paling sering digunakan dalam pengairan persawahan. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah di sini saya menuliskan 4 rumusan masalah, yaitu yang pertama, apakah daya listrik yang dihasilkan bisa menghidupkan komponen listrik yang memiliki daya besar? Kedua, apakah dalam pembuatannya dapat bekerja dengan rentang waktu yang lama? Ketiga, bagaimana peran Arduino dalam membangkitkan modul PWM? Dan yang keempat, apakah pengaplikasian Arduino dapat mengendalikan dan menjadi osilator terbaik yang dapat mengendalikan komponen listrik? Tujuan penelitian. Dalam tujuan penelitian kali ini saya menuliskan 4 tujuan penelitian, yaitu diantaranya 1. Mendapatkan hasil atas pengukuran daya yang dibutuhkan dan dihasilkan. Kedua, memprediksi jumlah arus yang dihasilkan pada PLTMH. Ketiga, dapat memperhitungkan jumlah energi kinetik air yang dapat digunakan. Dan yang keempat, dapat membantu dalam hal penerangan dan pengisian arus listrik ke peralatan pertanian yang menggunakan komponen elektrik. Batasan masalah. Batasan masalah dalam proposal kali ini saya memiliki 3 batasan masalah, yaitu yang pertama, penelitian dilakukan di Desa Titiwangi Candipuro yang saluran irigasinya memiliki debit air yang stabil. Kedua, penelitian dilakukan pada 5 kawasan persawahan yang memiliki taksiran luas 1 hektar. Dan yang ketiga, untuk faktor penambahan debit air pada musim penghujan dan musim kemarau diabaikan. Selanjutnya untuk tinjauan pustaka, di sini saya menambahkan 5 tinjauan pustaka, diantaranya dari penulis Tamkar LB Silparkar, BG Fernandes, dan R. Nelson pada tahun 2005 dengan judul Voltage and Frequency Control of Parallel Operated Synchronous Generator and Induction Generator with STATCOM in Microhydro Scheme. Dan yang kedua, yang ditulis oleh Bim Singh Gurav Kumar Kasal tahun 2007 dengan judul Voltage and Frequency Control for Parallel Operated Isolated Asynchronous Generator. Yang ketiga, dari Wang L. Yang Y.F. dan Kuo S.C. pada tahun 2002 dengan judul Analysis of Grid Connected Induction Generator Under 3-Pass Balance Condition. Dan yang keempat, dari penulis Al-Bahrani A.H. dan Malik N.H. tahun 1990 dengan judul Steady State Analysis and Performance Characteristic of a 3-pass induction generator of self-excited with a single capacitor. Dan yang kelima,
ditulis oleh Bhimsingh S. Murthy, Susma Gupta tahun 2005 dengan judul Transient Analysis of Self-Excited Induction Generator with Electronic Load Controlled, atau yang disingkat ELC. Nah, hipotesis penelitian. Dalam hipotesis penelitian saya memiliki 4 hipotesis, yaitu diantaranya yang pertama, pengambilan sampel 5 daerah persawahan, yang kedua memprediksi energi kinetik laju air, ketiga jumlah arus yang dihasilkan dapat dikonversi ke bentuk lain, dan yang keempat dapat menekan biaya pembangunan prasarana listrik PLN itu sendiri. Landasan teori penelitian. Dalam landasan teori penelitian yang saya buat, saya memiliki 3 landasan teori, yaitu yang pertama pengertian pembangkit listrik mikrohidro, penggunaan mikrokontroler, alur pengkonversian menjadi energi listrik 3 pas. Kita masuk yang pertama, yaitu pengertian pembangkit listrik mikrohidro. Nah, mikrohidro singkatnya adalah istilah yang digunakan untuk instalasi pembangkit listrik yang menggunakan energi air. Nah, kondisi air yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber daya penghasil listrik adalah yang memiliki kapasitas aliran air ya dengan ketinggian tertentu serta instalasinya. Lalu kita masuk yang kedua, yaitu penggunaan mikrokontroler. Nah, mikrokontroler yang saya gunakan di sini adalah Arduino. Nah, secara singkatnya, Arduino adalah pengendalian mikro single board yang bersifat sumber terbuka, diturunkan dari wiring platform, dirancang untuk mempermudah penggunaan elektronik dalam berbagai bidang. Dan yang ketiga yaitu alur pengkonversian menjadi energi listrik 3 pas. Nah, dalam alur pengkonversian ini digunakanlah sebuah rangkaian elektronika daya yang dapat membuat aliran arus 3 pas yang dikonversi dengan menggunakan modul inverter, konverter, dan komponen daya lainnya. Perlu diketahui bahwa medan putar stator akan memotong batang konduktor yang ada pada rotor, sehingga pada batang konduktor dari rotor akan muncul GGL atau garis-garis gaya listrik. GGL yang menghasilkan arus listrik serta gaya pada rotor. Agar GGL induksi timbul, diperlukan perbedaan antara kecepatan medan putar yang ada pada stator dengan kecepatan berputar yang ada pada rotor. Nah, metode penelitian yang saya gunakan yaitu yang pertama, pendataan daerah persawahan. Di sini saya mengumpulkan beberapa daerah persawahan yang saya anggap sebagai daerah yang layak untuk dijadikan objek penelitian di tempat itu. Di antaranya saya mengapa memilih tempat tersebut, karena tempat tersebut memiliki debit air yang cukup, bahkan debit air yang tertampung pada irigasi yang saya kumpulkan, saya data, itu bahkan lebih, sehingga nanti modul yang akan saya buat itu akan bekerja dengan sinkron. Nah, metode penelitian selanjutnya yaitu perhitungan jumlah debit. Ya, seperti yang kita ketahui, debit air ini sangat diperlukan dalam pengkonversian energi listrik dari laju aliran air menjadi energi gerak, lalu dijadikan lagi lah energi listrik gitu. Dimana debit air itu sendiri memiliki rumus yang bisa dirumuskan, debit air sama dengan volume bejana per waktu untuk memenuhi bejana tersebut gitu. Nah, untuk metode penelitian yang selanjutnya yaitu perhitungan daya dan efisiensi. Nah, diketahui ya, daya hidrolis itu adalah daya yang dihasilkan oleh aliran air yang mengalir dari suatu ketinggian. Nah,
dapat dirumuskan dalam P sama dengan rho dikali G dikali Q dikali H, di mana P itu adalah daya hidrolis dengan satuan watt, rho itu adalah massa jenis fluida atau air ya, dengan satuan kilogram per meter kubik. Q itu adalah debit air dengan satuan meter kubik per sekon. G itu adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon, dan H itu adalah height, ketinggian air jatuh dengan satuan meter. Nah, komponen utama kontrol dan daya listrik itu menurut saya itu ada 4. Di antaranya yang pertama yaitu Arduino Uno R3, di mana Arduino ini sendiri sebagai kontrol otomatisasi osilator, sekaligus dia sebagai proteksi atas rugi-rugi ataupun konsleting listrik nanti. Dan yang kedua yaitu mikroturbin yang mengubah aliran air irigasi menjadi suatu energi gerak. Konverter yang menaikkan tegangan atau menaikkan daya. Konverter ini dapat berfungsi menjadi 2 jenis ya. Di antaranya yang pertama yaitu menaikkan tegangan, dan yang kedua bisa jadi konverter ini menaikkan daya. Namun pada studi kasus ini saya ingin menaikkan tegangan sekaligus menaikkan daya. Dan komponen yang keempat yaitu inverter, di mana inverter sendiri adalah komponen atau alat elektronika yang mengubah tegangan DC menjadi tegangan AC. Nah, selanjutnya yaitu analisis permasalahan. Analisis permasalahan di sini ada 4, yaitu 1. Pengontrolan debit air yang setiap hari kadang berubah. 2. Yaitu pengontrolan peralatan yang harus dilindungi air. Dan yang ketiga, perawatan komponen konverter. Dan yang keempat adalah gangguan dari binatang. Saya akan bahas mengenai beberapa saja, yaitu yang pertama itu pengontrolan peralatan yang harus dilindungi dari air. Karena dalam daerah persawahan itu kelembapan suhu udaranya itu sangatlah lembab, bahkan dapat menjadikan suatu komponen kita teruapi gitu, mengandung uap air, sehingga apabila uap itu menyentuh bagian sirkuit board elektronika kita, maka akan berpotensi terjadi kerusakan. Itu. Dan gangguan binatang. Gangguan dari binatang ini biasanya terjadi pada jenis binatang serangga ya. Itu. Oke, yang selanjutnya yaitu usulan penyelesaian masalah. Di sini saya menambahkan 3 penyelesaian masalah, yaitu 1. Penambahan komponen IoT untuk pengaturan pintu saluran irigasi secara otomatis. Kedua, wadah untuk tempat modul PLTMH yang tidak terjangkau dari embun dan lembabnya udara yang berakibat konsleting listrik. Apabila terjadi kelembapan ataupun menimbulkan embun bahkan yang mengandung air, itu sangat berbahaya bagi komponen sekaligus modul kita ini. Dan yang ketiga yaitu melakukan pembersihan turbin secara berkala agar kecepatan putaran yang dihasilkan tidak berkurang. Karena kita tahu sendiri air yang menggerakkan turbin itu berasal dari air irigasi, di mana air irigasi itu biasanya terdapat kotoran-kotoran yang dapat menyumbat, bahkan membuat turbin itu tidak berputar sama sekali. Nah, jadwal penelitian di sini tinjauan pustaka saya lakukan pada bulan Januari, penyusunan proposal di bulan Februari, seminar proposal pada awal Maret, riset lapangan
itu pada bulan Maret juga. Lalu pembuatan alat itu pada bulan Maret sampai dengan awal April. Penerapan alat itu di bulan April. Pengambilan data itu kita lakukan, itu saya lakukan dari bulan Maret hingga April. Dan penyusunan skripsi itu saya rencanakan pada April, dan pengajuan seminar itu saya lakukan di bulan April juga, dan seminar skripsi di bulan April, di mana yang saya beri tanda hijau itu adalah yang terlaksana, dan yang warna merah itu yang belum terlaksana. Oke, sekian presentasi singkat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Yuda Arya Pratama dari Teknik Elektro 18A mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.